Timnas Inggris harus puas bermain imbang 1-1 melawan Denmark pada matchday kedua grup C Euro 2024. Denmark tampil lebih agresif di awal-awal pertandingan, sementara Inggris bermain lebih tenang. Inggris berhasil unggul lebih dulu berkat gol yang dicetak sang kapten Harry Kane pada menit ke-18. Tertinggal 1 gol tak lantas membuat mental Denmark ambruk. Skuad arahan Kasper Hjulmand itu justru berkali-kali menebar ancaman serius. Perjuangan Denmark akhirnya membuahkan hasil manis pada menit ke-34. Morten Hjulmand sukses menyamakan skor menjadi 1-1. Setelah itu tak ada lagi gol tambahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Inggris tak tergoyahkan di puncak klasemen dengan raihan 4 poin. Sementara Denmark dan Slovenia masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga dengan perolehan 2 angka. Adapun di posisi juru kunci dihuni Serbia dengan 1 poin. Timnas Spanyol memastikan diri lolos ke babak ke-16 besar Euro 2024 usai mengalahkan Italia 1-0 pada matchday kedua grup B Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol bermain lebih agresif dan memaksa kiper Italia jatuh bangun di sepanjang laga. Gol tunggal kemenangan Spanyol tercipta pada menit ke-55 berkat gol bunuh diri Ricardo Calafiori. Dengan hasil ini, timnas Spanyol kini mengoleksi 6 poin dan menempati puncak klasemen grup B. Raihan itu memastikan mereka lolos ke babak ke-16 besar Euro 2024 mengikuti jejak Jerman. Sementara Italia harus puas menempati posisi kedua dengan 3 angka. Serbia berhasil menahan imbang Slovenia pada matchday kedua grup C Euro 2024. Bermain di Stadion Football Arena, Serbia menahan imbang Slovenia lewat gol dramatis di akhir laga. Duel kedua tim berjalan sengit di babak pertama, namun harus puas bermain imbang tanpa gol. Zan Karničnik sukses membawa Slovenia unggul di menit ke-69 usai memanfaatkan asis matang Timi Elsnik. Namun Serbia mampu mencetak gol penyelamat lewat heading Luka Jovic dari sepak pojok di masa injury time. Skor imbang 1-1 tak berubah hingga laga usai. Rencana Real Madrid untuk merekrut Christian Romero di musim panas ini nampaknya akan menemui kendala. Sang bek dilaporkan tidak diizinkan pergi oleh Tottenham. Football London melaporkan bahwa Tottenham menolak untuk menjual Romero di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, manajemen Tottenham sudah mendapatkan perintah langsung dari Ange Postecoglou untuk mempertahankan Romero. Di musim lalu, ia menjadi andalan Postecoglou. Bek timnas Argentina itu tampil dengan perkasa di jantung pertahanan Tottenham. Oleh karena itu, mereka menolak untuk menjualnya di musim panas ini. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Adrien Rabiot. Gelandang timnas Prancis itu dilaporkan akan meninggalkan Juventus. Tuttosport melaporkan bahwa manajemen Juventus dan Rabiot sebenarnya sedang membicarakan kontrak baru sang gelandang. Namun mereka gagal mencapai kesepakatan. Rabiot menganggap tawaran yang diberikan Juventus itu terlalu rendah. Sementara Juventus tidak mau menuruti permintaan gaji Rabiot yang selangit. Menurut laporan yang sama, Rabiot kini ambil ancang-ancang untuk pindah ke Inggris. Ia dikabarkan ingin bergabung dengan Manchester United. Spekulasi soal masa depan Kepa Arrizabalaga menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Publik begitu penasaran soal langkah apa yang akan dilakukan setelah masa peminjamannya selesai. Kini, menurut laporan terbaru dari 90 Min, Real Madrid ternyata sudah memiliki rencana untuk Kepa. Mereka ingin mempertahankan sang pemain, namun bukan memberikan kontrak permanen, melainkan sebagai pemain pinjaman. Langkah ini akan dilakukan andai Andriy Lunin jadi dilepas. Seperti diketahui, kontrak Lunin di Real Madrid memang akan selesai pada tahun 2025. AC Milan dikabarkan membidik Memphis Depay dan Ermedin Demirovic sebagai alternatif striker musim depan. Dua kandidat tersebut menjadi target bidikan klub apabila Rossoneri gagal mendaratkan Joshua Zirkzee. Demirovic yang merapat ke Augsburg musim panas tahun lalu membukukan 15 gol dan 10 assist dari 38 penampilannya di semua ajang kompetisi musim lalu. Dilansir dari Transfermarkt, harga jual sang pemain ada di angka 28 juta euro. Sementara Memphis Depay yang sedang memperkuat timnas Belanda di Euro 2024 akan berstatus bebas transfer musim panas ini. Manchester United kabarnya tidak melihat negosiasi kontrak baru dengan Bruno Fernandes sebagai prioritas utama karena masih tersisa 2 tahun lagi. Menurut Manchester Evening News, United tidak berencana untuk membuka pembicaraan kontrak dengan pemain manapun selama jendela transfer saat ini. Sebab Fernandes juga masih memiliki kesepakatan hingga Juni 2026 dengan opsi 12 bulan tambahan. MU diduga akan bersedia untuk mendiskusikan pembaruan kontrak di akhir tahun ini. Fokus utama mereka saat ini adalah menjual pemain dan memperkuat skuad mereka untuk musim depan.
Arsenal dan Liverpool dikabarkan termasuk di antara klub-klub yang mengamati Arda Güler di Euro 2024 saat ia bersinar dalam kemenangan Turki atas Georgia. Arda Güler mencetak gol spektakuler untuk tim nasional Turki. Menurut Cult Offside, ada minat besar pada pemain berusia 19 tahun tersebut meskipun Real Madrid menganggapnya sebagai pemain yang tak tersentuh. Disebutkan bahwa Arsenal dan Liverpool mengamati penampilan Güler dan akan melakukan pendekatan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi sang pemain. Arsenal dikabarkan semakin frustasi dengan usaha mereka untuk merekrut gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi. Mereka kini dikabarkan beralih pada Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Menurut Football Transfer, Arsenal sedang menjajaki kemungkinan melakukan kesepakatan pertukaran pemain dengan Newcastle. Hal tersebut dipertimbangkan karena harga Guimaraes yang terlampau tinggi. Newcastle juga pasti akan mendapatkan keuntungan jika mereka mendapatkan biaya yang layak bersama dengan pemain seperti Smith Rowe atau Zinchenko. Chelsea nampak serius memburu pilar muda Atletico Madrid Samu Omorodion. Mereka bahkan sudah membuka 3 penawaran. The Blues sebelumnya sudah membuka penawaran di angka 40 juta euro, namun asa tersebut ditolak oleh Atleti. Bahkan menurut laporan Relvo, Chelsea sudah membuka penawaran tertinggi di angka 50 juta euro. Namun valuasi fantastis tersebut masih belum mampu menggoyang prinsip klub untuk mempertahankan sang pemain. Atleti sebelumnya sudah menetapkan klausul rilis tinggi di angka 80 juta euro. Harga tersebut dibuat agar sang pemain tidak keluar Metropolitano dalam waktu dekat. Manajer Manchester United Erik ten Hag dilaporkan sudah mengantongi satu target transfer baru di musim panas ini. Ia berencana untuk merekrut mantan anak asuhnya di Ajax, yaitu Edson Alvarez. Dilansir Fabrizio Romano, Erik ten Hag memproyeksikan Alvarez sebagai pengganti Casemiro di lini tengahnya. Ia sudah semakin dekat meninggalkan Manchester United sehingga MU perlu mencari gelandang bertahan baru di musim panas ini. Erik ten Hag mengenal betul Alvarez dan ia tahu sang gelandang bakal cocok untuk timnya. Karena itu ia berminat untuk memboyongnya di musim panas ini. Barcelona bakal disibukkan di bursa musim panas ini. Mereka diprediksi bakal aktif guna melakukan proses jual beli pemain. Namun laporan dari AS mengklaim bahwa Deco diminta untuk menyelesaikan penjualan pemain sebelum 30 Juni 2024 atau sehari sebelum bursa musim panas resmi dibuka. Saat ini ada turnamen Euro 2024 dan Copa America yang membuat opsi Deco melepas pemain terbilang tipis. Namun ia masih memiliki opsi untuk dijual. Clement Lenglet dan Sergio Des masuk dalam daftar teratas pemain yang bakal dilego. Selain itu, Mikhail Faye yang menarik minat dari para tim besar juga masuk dalam opsi. Pelatih kepala Manchester United Erik ten Hag dikabarkan terbuka untuk mengizinkan Victor Lindelof meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari Daily Mail, Manchester United ingin merekrut 2 bek tengah baru di musim panas mendatang. Oleh karena itu mereka terbuka untuk mengizinkan sang pemain pergi. Sejumlah klub besar Eropa disebut memantau situasi Lindelof pada musim panas ini. Namun ketertarikan terkuat saat ini tampaknya datang dari tim yang dilatih Jose Mourinho, yakni Fenerbahce. Kurangnya menit bermain Arda Güler di Real Madrid musim lalu membuat masa depannya diragukan. Kepergiannya dengan status pinjaman tidak menutup kemungkinan demi kebaikan sang pemain. Dalam skenario seperti itu, Real Madrid melihat Real Sociedad menjadi tujuan ideal bagi gelandang muda tersebut seperti diungkapkan oleh Mundo Deportivo. Seperti yang dilaporkan awal bulan ini, Güler masuk daftar incaran klub-klub Eropa meski menit bermainnya relatif rendah musim lalu. Kualitasnya yang tinggi meski menit bermainnya terbatas membuktikan dirinya patut diwaspadai.